DJ Panda akhirnya datang mengunjungi bayinya, ya, bayinya Mbak Erika lah ya. Nah, tapi ditolak dong. Dia sudah bawa kado padahal, ya. Terus netizen tuh jadi terbelah menjadi dua kubu gitu guys ya. Ada yang kasihan sama DJ Panda dan menyalahkan Mbak Erika, kok kejam banget udah dateng. Tapi ya mau gimana? Sebelumnya kan kamu yang ngancem-ngancem dan gak percaya gitu, menjadikan kehamilannya Erika itu sebagai bercandaan gitu kan, dan gak percaya bahwa itu anakmu gitu, mau tes DNA lah segala macem lah. Aku sebagai seorang ibu gitu ya, yang merasakan sekali gitu ya posisinya Mbak Erika gitu ya, aku tahu gimana rasanya gitu ya, apalagi dalam keadaan kita tuh hamil gitu ya, hamil harus sendirian gitu kan. Mbak Erika kan dia harus menanggung kehamilannya selama 9 bulan gitu ya, sendirian, dan diragukan dan dipertanyakan gitu ya, ayah di dalam per dia itu siapa gitu. Dan tiba-tiba kucuk-kucuk begitu dia melahirkan mau dateng gitu bapaknya bawa kado, padahal kau sendiri katanya mau tes DNA gitu ya kan. Kan nggak bisa disalahkan juga Mbak Erikanya gitu ya. Kayak gitu ya guys ya. Tapi ada dua kemungkinan aku bilang kenapa Mbak Erika tuh tidak membiarkan dia itu masuk. Mungkin untuk menghargai perasaan DJ Bravi juga, yang selama ini tuh sudah mensupport dia, mendampingi dia melewati masa-masa kehamilannya kayak gitu ya. Jadi kok tiba-tiba kucuk-kucuk Panda mau datang dan mengakui itu anaknya, ya itu juga kocak juga sih menurut aku ya. Sekalipun memang kalau memang benar dia ayah kandungnya gitu ya, kayaknya Mbak Erika nggak akan mau tes DNA lagi deh ya. Menurut kalian gimana guys? Kalau kalian jadi Mbak R gitu ya, akankah kalian tes DNA gitu untuk membuktikan bahwa itu anaknya DJ Panda? Tapi kalau dia ditantang dan disudutkan banget, mungkin kemungkinan besar dia berani gitu. Kalau misalnya netizen satu Indonesia meragukan dan mempertanyakan apa benar itu anaknya DJ Panda gitu kan ya, kemungkinan berani ya, karena Mbak Erika ini seorang Leo ya, orang Leo yang kalau ditantang mah berani gitu. Kalau dia selama dia benar, dia akan berani menghadapi apapun yang terjadi gitu ya guys ya. Terus kalau kau tanya aku ya, mendingan gimana secara Mbak Erika ini kayak dihadapkan pada dua pilihan loh gitu. Balik lagi sama Panda yang ganteng itu, yang sudah meragukan dia. Sulit sih kayaknya balik ke Panda ya. Kalau menurut aku mah mendingan sama DJ Bravi. DJ Bravi belum pernah menikah dan gak ada riwayat punya anak gitu ya, dan benar-benar tuh meratukan dia gitu. Dan DJ Bravi juga dari segi zodiak juga seperti yang aku katakan ya, Leo dan Sagittarius itu best match ya, cocok gitu. Kalau Leo dengan Taurus berat ya, sama-sama keras dan sama-sama egonya gede gitu. Kayak gitu guys. Kalau dari zodiaknya, dan apalagi nih kemarin kan aku kan juga lihat nih anaknya si Mbak R ini kan tanggal 1 Agustus Jumat Kliwon. By the way, berkalian nggak tahu ya guys ya, anaknya Mbak R ini kelahirannya bagus loh guys. Dia kelahiran tanggal 1 Agustus Jumat Kliwon, life path-nya 9, life path 9 yang adalah penggabungan 1 dan 8 ya. Kalau di total semuanya kan 18 jumlahnya, jumlah life path dia tuh 18, 1 plus 8 life path 9 gitu guys ya. Terus kelahirannya juga 18 gitu. Jadi dia memiliki energi 9, energi 1 dan energi 8 yang sangat kuat gitu ya. Tanggalnya 1 bulan 8
ya kan? Kalau di total semua juga didapati 18 gitu. 1 plus 8 9. Jadi kalau dari live padnya ya, live pad anaknya Mbak R ini cocok gitu dengan emaknya sama DJ Bravi ketimbang sama bapaknya ya. Ya gitu sih. Gimana guys menurut kalian? Coba tinggalkan di kolom komentar. Kalau DJ Panda sudah punya anak gitu ya, sudah punya anak dan sudah punya pasangan sebelumnya gitu ya, dan udah punya riwayat punya anak, dan konon katanya kalau bener nih dia juga menghamili 2 gadis lainnya gitu ya, seperti yang dikatakan di podcast itu ya, maka bisa aku katakan keputusan Mbak R tidak mengizinkan Panda untuk masuk melihat anaknya lagi itu udah keputusan yang tepat sih, sekalipun itu terdengarnya kejam gitu ya, karena Mbak R dengan dia hamil dengan DJ Panda itu sendiri pun secara energi tuh udah tidak bagus gitu ya. Kalian mengizinkan seseorang yang sudah punya anak dan ibu dari bayi tersebut masih hidup saja, itu udah sebuah apa ya, kalau dalam agama dinamakan dosa ya, tapi kalau udah secara energi itu udah mengizinkan energi negatif tuh untuk apa ya, untuk ada di dalam rahim kalian gitu. Itu adalah sebuah tindakan yang udah salah gitu, kayak gitu ya. Jadi kalau kamu tanya aku gimana lebih bagus dengan menerima kembali DJ Panda ataukah Bravi, mendingan DJ Bravi sih kalau aku bilang mah gitu sih guys ya, kalau secara kacamata energi ya dan astrologi ya, ya gitu ya guys. Tapi sekali lagi kita kembalikan kepada Mbak R-nya sendiri ya, yang memutuskan. Tapi kalau feeling gua menebak mah ya, meskipun kata orang DJ Panda lebih ganteng daripada DJ Bravi gitu ya, biarpun lebih ganteng ya, tapi kalau kamu sudah menyakiti seorang Leo ya, Leo itu tidak akan melihat kembali ke belakang ya. Kalau Leo sudah cut off, sudah kecewa, dia akan cut off selamanya, sepengalaman aku ya. Kalau dia sudah dikecewakan sekali, itu sulit ya untuk membuat seorang Leo itu mau menerima kembali dan memaafkan kembali gitu. Di samping itu juga dia secara zodiak lebih best match dengan Bravi ketimbang dengan Panda. Apalagi Panda sudah punya membrojolkan banyak bayi katanya ya. Ya gitu sih pendapat aku ya guys. Mohon maaf buat para penggemarnya DJ Panda ya. Semoga infonya bermanfaat dan pelajarannya bermanfaat. Thank you for watching and God bless you.